Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat tersebut, kita bisa mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hamba pilihannya. Tidak setiap orang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa melangkahkan kakinya mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keutamaan yang besar yang hendaknya kita berbahagia dengannya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya bahagia dengan karunia Allah berupa Al-Quran. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, kata Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, dengan keutamaan Allah, dengan rahmatnya, hendaknya kalian berbahagia dengan itu semua. Ulama tafsir menyebutkan bahwasanya fadl di sini adalah al-Islam, dan rahmat di sini adalah Al-Quran. Jadi katakanlah, disebabkan Allah telah memberikan kepada kalian Islam, telah mengaruniakan kepada kalian Al-Quran, fabidzalika falyafrahu, hendaknya kalian berbahagia dengan pemberian Allah tersebut. Hendaknya kalian bersyukur kepada Allah dengan Islam yang Allah berikan kepada kalian, dengan Al-Quran yang Allah berikan kepada kalian. Kemudian Allah menutup firman-Nya, huwa khairum mimma yajma'un. Apa yang Allah berikan berupa Islam, berupa Al-Quran, itu lebih baik daripada apa-apa yang kalian kumpulkan dari harta dunia. Kita mengumpulkan harta, emasnya, peraknya, uangnya, dan perhiasan dunia lainnya. Kita mencarinya, mengumpulkannya. Bahkan sebagian kita berbahagia ketika mendapatkan nikmat tersebut, nikmat dunia. Akan tapi Allah mengatakan, hendaknya kalian lebih bahagia dengan Islam, lebih bahagia dengan Quran. Karena yang namanya dunia ini Allah berikan kepada siapapun. Innallaha yu'ti dunya ila man yuhib wa man lam yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia itu kepada orang yang ia cintai. Begitupun Allah berikan kepada orang yang dia tidak cintai, Allah berikan. Bahkan mungkin apa? Orang yang tidak Allah cintai, dunianya disegerakan, nikmat-nikmatnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan iman, tidak memberikan Islam kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Karena di awal majelis ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita usahakan dari mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsir, pelajari sunnah Nabi Muhammad SAW, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga membuahkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Baik, jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Fatihah. Yang mana surah Al-Fatihah ini adalah surah yang sangat agung sekali. Surat yang mempunyai keutamaan yang sangat besar.
Di antara keutamaan surah Al-Fatihah adalah annaha ruknun min arkanis salah. Surah Al-Fatihah itu termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Dikatakan rukun apa? Sesuatu itu dikatakan rukun, mau tidak mau harus ada. Ketika tidak ada maka tidak dianggap. Jadi yang namanya rukun itu apa? Beda lagi sama wajib nanti. Nah, rukun itu lebih penting daripada wajib. Karena wajib itu nanti kalau misalkan dalam sholat itu kaitannya, kalau dia ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya batal, tidak sah. Adapun jika ditinggalkan tidak sengaja, maka sholatnya sah. Kemudian apa, ditutup dengan sujud sahwi. Ini kalau wajib. Kalau rukun, mau lupa mau tidak lupa nggak sah sholatnya. Kecuali memang nanti dia tidak mampu. Nanti kita insya Allah bahas. Terkait rukun ini ada perbedaan sedikit dengan syarat ya. Jadi yang nama syarat itu semuanya mirip dengan rukun kecuali pada satu sisi saja, yaitu kalau rukun itu juz'un minasyai', adapun syarat maka kharijun minasyai'. Kalau rukun itu apa? Bagian dari sesuatu tersebut. Kalau misalkan rukun salat berarti bagian dari salat. Kalau misalkan syarat itu luar dari salat, tapi sama-sama ketika tidak dilakukan baik lupa ataupun sengaja, maka apa? Sama-sama tidak sah. Karena yang nama syarat itu apa? Menurut ulama usul fikih, ma yalzam min wujudihi wujud, ma yalzam min wujudihi wujud, apa-apa yang, apa ya bahasa mudahnya itu. Jadi gampang itu seperti ini. Apa-apa yang ketika dia ada itu maka, atau ketika dia tidak ada maka tidak sah. Jadi ma yalzam min adamihi adam. Apa-apa yang ketika dia tidak ada maka tidak dianggap itu. Berarti kalau sholat apa? Ketika tidak ada syaratnya maka tidak dianggap sholatnya. Paham? Kemudian wala yalzam min wujudihi wujud wala adam lidzatihi. Dan tidak melazimkan ketika dia ada maka yang lainnya harus ada. Contohnya seperti apa? Misalkan tadi apa? Syarat sholat diantaranya toharoh. Berarti kalau misalkan tidak ada toharoh, sholatnya sah tidak? Misalkan seorang tidak toharoh, kemudian sholatnya sah tidak? Tidak. Kemudian kalau misalkan dia toharoh, apakah mengharuskan dia sholat? Tidak. Seorang bisa toharoh, kemudian tidak sholat. Ini makna ma yalzam min adamihi adam wala yalzam min wujudihi wujudun wala adam di dzatihi. Ini bahasa usul fikih sebetulnya ya. Kalau nanti nggak paham diulangi aja dan belajar nanti apa usul fikih insyaallah. Cuman al-muhim apa? Yang namanya syarat sama rukun itu bersamaan, dalam artian sama-sama ketika dia tidak ada maka tidak ada hukum. Akan tetapi yang nama syarat itu luar dari sesuatu, adapun rukun bagian dari sesuatu. Bisa pahami? Baik. Jadi yang namanya salat itu termasuk, atau yang namanya Al-Fatihah itu termasuk rukun salat. Ini berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan maksud tidak ada salat di sini apa? Salatnya tidak sah. Meskipun ada gerakannya salat. Jadi maksud penafian la salata di sini tidak ada salat yang benar, maksudnya artinya salatnya tidak sah. Karena yang namanya la itu dalam bahasa Arab penafian, ada memang penafian memang secara hakikatnya tidak ada. Misalkan la rajul fi bait, misalkan tidak ada seorang pun di rumah. Berarti ini menunjukkan memang tidak ada seorang pun di rumah.
Ini menafikan apa? Wujud. Berarti memang tidak ada wujudnya sama sekali. Kalau pada hadis ini apa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihal kitab. Maksudnya apa? Tidak ada salat. Maksudnya tidak benar, salatnya tidak sah. Bisa pahami? Kemudian di dalam bahasa Arab juga yang namanya la itu terkadang bermakna la artinya penafian sempurna. Contoh misalkan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian sampai misalkan apa? Sampai kalian memuliakan tetangganya misalkan. Nah, berarti ini memuliakan tetangga itu apa? Termasuk penyempurna keimanan. Bukan berarti misalkan ketika seorang tidak memuliakan tetangga artinya keimanan yang tidak ada. Enggak, maksudnya apa? La yu'minu kamilan, tidak beriman secara sempurna. Orang yang tidak memuliakan tetangganya, itu seperti itu. Bisa pahami tidak? Mudah-mudahan bisa dipahami. Sengaja bahas seperti ini, kalau misalkan belajar seperti ini, insya Allah kalau antum nyatet paham, nanti faedahnya apa? Lebih banyak daripada hanya sekedar sardan begitu saja cepat misalkan. Misalkan dirinci, maksudnya la di sini apa gitu. Kemudian itu insya Allah apa? Kalau misalkan antum nyatet, kemudian antum pahami, itu lebih membangun pondasi keilmuan antum daripada sekedar antum tahu, oh lah di sini hanya sekedar tidak ada sholat. Itu kan kurang pemahaman antum. Tapi kalau misalkan antum disajikan la dalam bahasa Arab itu ada yang mengatakan la memang tidak ada sama sekali, ada yang mengatakan penafian keabsahannya meskipun zatnya ada seperti sholat tadi, ada juga yang mengatakan apa? La itu apa? La nafyu al-kamil, menafikan apa? Kesempurnaan. Insyaallah mudah lah ya. Bisa pahami kan? Insyaallah. Baik. Ini diantara keutamaan surah Al-Fatihah. Kemudian selanjutnya diantara keutamaan surah Al-Fatihah yaitu annaha afdalu suratin fil Quran. Al-Fatihah termasuk surah yang paling afdal. Al-Fatihah termasuk surat yang paling afdal. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW disebutkan hadis riwayat At-Tirmidzi bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW berkata kepada salah seorang sahabatnya yaitu Ubay ibnu Ka'ab. Kata Nabi SAW, maukah engkau aku ajari suatu surah yang mana surah tersebut belum atau tidak diturunkan pada kitab Taurat, wala fil Injil, tidak juga diturunkan pada kitab Injil, wala fil Zabur, tidak juga diturunkan pada kitab Zabur. Jadi tidak ada tandingannya sama sekali. Kata Ubay bin Ka'ab, tentu beliau mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, tentu saya mau ya Rasulullah." Qala Rasulullah SAW, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa taqra'u fis shalah?" Bagaimana engkau membaca dalam salat? Qala fa aqra'u ummal Qur'an. Kata Ubay bin Ka'ab, aku membaca ummal Qur'an, itu Al-Fatihah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ma unzilat fit Taurati wala fil Injili wala fiz Zaburi wala fil Qur'an misluha." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang semisal dengan Al-Quran, baik pada Taurat ataupun Injil ataupun Zabur ataupun Furqan. Tidak ada yang semisal dengan Al-Quran, subhanallah. Atau tidak ada yang semisal dengan Al-Fatihah. Duknya Al-Quran. Rasul mempunyai kitab. Dan di antara kitab yang sangat banyak itu yang paling mulianya 5. Yaitu Taurat, Injil, Zabur, kemudian Suhuf Ibrahim, kemudian Al-Quran. Nah, dari 5 kitab ini yang paling mulianya Al-Quran. Kemudian dari seluruh Al-Quran yang berjumlah 144
14 surat, yang paling mulianya Al-Fatihah. Kemudian dari Al-Fatihah ini yang paling mulianya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah kami beribadah, hanya kepada Engkau-lah kami meminta pertolongan. Subhanallah. Jadi Al-Fatihah ini mencakup seluruh ajaran kitab-kitab seluruhnya yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Taib. Begitupun di antara keutamaan Al-Fatihah ya termasuk As-Sab'u Al-Mathani, yaitu 7 surat atau 7 ayat yang diulang-ulang. Karena jumlah ayat Al-Fatihah ada berapa? Ada 7. Meskipun ulama berbeda pendapat mana ayat pertama. Ada yang mengatakan ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan ayat pertama itu Alhamdulillahirabbil alamin. Cuman seluruhnya sepakat ayatnya 7. Semata berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim." Dari ayat Al-Fatihah, maka ahsani apa? Ketika baca itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau misalnya enggak kuat, berarti balikan lagi, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau misalkan ngambil pendapat yang ayat pertama itu alhamdulillahil alamin, berarti ayat ke-6-nya di mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini ayat ke-6. Yang kita pegang mushafnya yang mana? Pendapat pertama, ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena ada angka 1 di akhir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kemudian yang menariknya, Allah Subhanahu wa taala setelah berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum." Itu di surah Al-Hijr. Setelah Allah menyebutkan terkait Al-Fatihah, terkait Al-Quran, Allah mengatakan, janganlah engkau merasa silau dengan apa-apa yang kami berikan kepada mereka orang-orang kafir dari dunia. Lihat. Jadi banyak sekali Allah Subhanahu wa taala itu ketika misalkan memberikan karunia berupa Al-Quran, berupa keimanan, berupa Islam, kemudian apa? Allah mengatakan ini sesuatu yang besar. Jangan engkau berpaling dari Al-Quran kemudian merasa takjub dengan dunia yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Seperti tadi ayat yang kita baca di muqaddimah. Kemudian ayat ini juga dan ayat-ayat lainnya. Menunjukkan apa? Nikmat yang paling besar yang kita miliki adalah nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat Al-Quran. Tidak setiap orang mendapatkan hal ini. Karena terus semangat berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, terus belajar mengamalkan. Insyaallah ini akan membuahkan faedah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kita akan tenang jiwa kita akan bahagia, hati kita akan tenang dan seterusnya. Baik. Bismillah. Tapi ini diantara keutamaan surah Al-Fatihah. Rahimahullah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, kemudian Allah SWT berfirman, qassamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Ini kata Allah SWT. Juga ada faidah. Misalkan antum jika baca hadis, kemudian hadis tersebut ada qala Allah berfirman. Nah, ini disebut hadis qudsi. Hadis qudsi. Jadi Allah berfirman tapi bukan dalam Al-Qur'an. Tapi dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau Al-Quran jelas. Tapi ini bukan Al-Quran tapi hadis qudsi.
Lafadznya dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagian ulama enggak. Maknanya saja dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau hadis qudsi apa perbedaannya sama Al-Qur'an? Kalau Al-Qur'an itu dia boleh dibaca di dalam salat. Adapun hadis qudsi maka tidak boleh. Kemudian kalau yang namanya Al-Qur'an itu sahih semua, mutawatir. Adapun hadis qudsi ada yang dhaifnya. Taib. Disebut dalam hadis qudsi Allah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi. Aku membagi salat antara aku dan hambaku. Nah, salat di sini apa? Maksudnya Al-Fatihah. Di Allah SWT mengatakan Al-Fatihah dengan as-salah apa? Karena salat tidak sah tanpa Al-Fatihah. Kecuali bagi orang yang tidak mampu. Orang yang baru belajar misalkan atau baru masuk Islam, dia nggak bisa langsung hafal Al-Fatihah misalkan. Dan dia ketika masuk Islam berikrar, kemudian dia mandi, kemudian waktu sholat harus sholat tidak? Harus sholat. Apakah harus ngapal dulu Al-Fatihah? Ngapalnya harus beres, misalkan keburu habis waktunya misalkan. Misalkan dia masuk Islam jam 2:30 misalkan. Kemudian azan asar jam 3 kurang 15 menit misalkan. Ya ini disuruh ngapal dulu, nanti keluar waktu. Jadi gimana? Diajarkan apa? Yaitu zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di mana bacanya? Ya setiap gerakan. Allahu akbar, baca lagi. Kemudian Allahu akbar apa? Ruku, baca lagi. Subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Kemudian sami'allahu liman hamidah, baca lagi. Ini bagi yang enggak mampu. Kalau mampu wajib baca Al-Fatihah. Kecuali memang pada salat apa? Jahriyah. Salat jahriyah kita tidak membaca Al-Fatihah menurut sebagian pendapat. Meskipun pendapat lain mengatakan enggak mau sirriyah mau jahriyah, tetap harus dibaca. Allah a'lam bishawab. Baik. Allah SWT berfirman pada hadis qudsi, aku membagi Al-Fatihah antara aku dan hambaku nisfain, menjadi 2 bagian. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Subhanallah. Fa idza qala al-'abdu, dan ketika hambaku berkata alhamdulillah rabbil alamin, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin, maka Allah berfirman, hamadani abdi, hambaku memujiku. Hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Itu terjemahannya. Tapi kalau misalkan kita baca tafsirnya, asna itu apa? Pujian yang diulang-ulang. Oleh karena kan pertama memuji, kemudian memuji lagi, asna alayya abdi, berarti apa? Pujian yang berulang-ulang. Tapi kalau bahasa kita terjemahan apa? Hambaku menyanjungku misalkan. Ini pendekatan saja. Kemudian wa idza qala maliki yaumiddin, dan ketika hambaku berkata maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, maka hambaku mengagungkanku. Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Ini antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ini yang kita minta. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dan Allah berjanji akan memberikan apa yang kita minta. Itu apa? Jalan yang lurus, dengan syarat apa? Ya kita memenuhi syarat-syarat terkait doa. Jangan sampai kita baca ihdinas siratal mustaqim setiap hari, bahkan setiap sholat, sehari itu 17 kali minimal sholat wajib, tapi ternyata apa? Makanan kita haram, kemudian daging kita tumbuh dari yang haram, pakaian kita yang haram. Ini tidak akan diijabah sama Allah doa kita. Kenapa? Salah satu hal yang dapat menghalangi diijabahnya doa, hal-hal yang haram.
Bahkan sebagian ulama mengatakan apa? Maksiat pun seperti itu, durhaka kepada orang tua. Kemudian diantara penghalang juga apa? Ketika kita doa itu nggak dikabulkan, ketika misalkan kita tidak hadir hatinya. Kita berdoa, banyak sekali berdoa sama Allah, tapi ternyata belum diijabah, bisa jadi hati kita tidak hadir ketika meminta. Atau misalkan kita baca doa dengan bahasa Arab dan kita tidak paham, ini kurang. Karena resapi ketika kita berdoa. Terkhusus lagi doa yang sangat penting ini apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan juga jalan yang sesat. Baik. Ini keutamaan surah Al-Fatihah. Baik. Al-Fatihah juga terkait pembahasan selanjutnya. Surah Al-Fatihah termasuk dari surah Makkiyah. Surah Al-Fatihah termasuk surah Makkiyah. Menurut jumhur ulama. Apa itu surah Makkiyah? Itu surah yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Ma unzilat qabla al-hijrah ilal Madinah. Apa-apa yang diturunkan atau ayat yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Berarti kebalikannya apa? Surah Madaniyah atau ayat Madaniyah. Berarti Madaniyah itu apa? Surat atau ayat yang diturunkan setelah hijrah. Ma unzilat ba'dal hijrah ilal Madinah. Ayat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah. Kalau Al-Fatihah ini apa? Termasuk surah Makkiyah. Menurut jumhur ulama. Karena memang terkait surah Al-Fatihah ini ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah, ada yang mengatakan turun 2 kali, di Makkiyah sekali, Madaniyah sekali. Ada yang mengatakan sebagiannya Makkiyah, sebagian lagi Madaniyah. Tapi yang rajih wallahu alam termasuk apa ini surah Makkiyah. Dan ini termasuk surah apa jumhur ulama, di antaranya di para sahabat itu Ibnu Abbas yang berpendapat surah ini surah Makkiyah. Dengan alasannya tentunya. Dengan alasannya. Baik, faidah. Kita di HP nih. Ada kan biasanya alarm apa? Azan. Wajib gak menjawabnya? Wajib tidak? Hah? Tidak wajib. Karena yang nama azan itu apa? Ibadah tidak? Ibadah itu harus ada niat. Niat dari pelakunya. Kira-kira HP niat gak ini? Enggak ada. Enggak, jadi kecuali kalau yang dia di mic ya itu kan dia niat azan dan apa kita mencoba. Cuman asalnya memang kalau mau kajian seperti ini dimatikan dulu. Cuman tadi enggak matikan dulu. Ya Allah alam misal azan dulu. Yang termasuk ada apa? Ketika mendengarkan azan atau mendengarkan Al-Quran kita bereskan dulu sampai tuntas. Kecuali misalkan ya ada alasan darurat atau yang semisal dengannya.
Ya, termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Karena hijrah itu ada dua ya. Pertama hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah. Alasannya kenapa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah bacakan di surah Al-Hijr. Allah SWT berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim." Sungguh kami telah memberikan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, 7 yang diulang-ulang, 7 ayat yang diulang-ulang. Maksudnya apa? Al-Fatihah. Dan Al-Hijr apa? Al-Hijr itu Makkiyah ijma'an. Dia surah Makkiyah ijma'an. Berarti kalau misalkan surah Al-Hijr Makkiyah secara ijma', kemudian ada ayat di bagian Al-Hijr, kemudian ayat tersebut berbicara dengan Al-Fatihah, berarti otomatis apa? Al-Fatihah Makkiyah. Sepahami tidak? Anda ulangi. Jadi yang namanya surah Al-Hijr itu surah Makkiyah ijma'an. Surah Makkiyah sepakat para ulama, tidak ada silang pendapat. Ketika para ulama berpendapat bahwasanya Al-Hijr adalah surah Makkiyah, kemudian di salah satu ayat Al-Hijr itu mengatakan Allah telah memberikan kepada engkau 7 ayat yang diulang-ulang itu Al-Fatihah, berarti otomatis Al-Fatihah Makkiyah. Sepahami? Sepahami tidak Pak? Anda ulangi lagi. Jadi ulama sepakat bahwasanya Al-Hijr termasuk Makkiyah, berarti yang diturunkan sebelum hijrah. Kemudian salah satu ayat Al-Hijr itu berbicara tentang karunia Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Fatihah. Berarti kira-kira Al-Fatihah ini diberikan di Makkiyah atau di Madaniyah? Makkiyah. Nah seperti itu. Karena yang namanya surah Al-Fatihah ini atau surah seluruh Al-Quran ini, ada yang memang ulama sepakat Makkiyah seluruhnya, ada yang ulama sepakat Madaniyah seluruhnya, ada yang ulama berbeda pendapat, ada yang Makkiyah, ada yang Madaniyah, seperti itu. Ini sebenarnya apa? Pelajaran pondok ya. Gak apa-apa disampaikan kan? Gak apa-apa, insya Allah biar antum pusing. Bukan biar antum apa? Paham ya. Biar antum paham dan lebih kokoh insya Allah keilmuannya. Jadi tidak semata enggak, tapi insya Allah apa? Sampaikan faedah-faedahnya biidznillah ta'ala. Nah orang yang mondok itu belajarnya kayak gini ya. Yang ada yang lebih sulit lagi. Tapi kita insya Allah bertahap ya. Selama itu bermanfaat, insya Allah disampaikan. Dan insya Allah ini bermanfaat. Melatih apa? Jadi berusaha untuk kokoh keilmuannya, bukan yang sekedar tahu seperti itu. Tapi tahu dasarnya gitu. Tahu dasarnya. Dan Ana mendapatkan faedah belajar sebenarnya dari Ustadz Muhammad Munzir Abu Ibrahim hafizallahu taala dari Al-Islam. Beliau kalau ngajar seperti itu. Ini faedah tuh beliau akan belum apa nih anak sampaikan seperti ini karena ini faedah. Ini apa kata? Jadi apa lebih bermanfaat insyaallah seperti itu. Ya bisa saja sebenarnya cepat-cepat saja, tapi kan ahsannya kalau misalkan tahu usulnya maka itu lebih kuat keilmuannya. Kalau di kajian umum mungkin hal seperti ini berat atau jarang mungkin ya. Tapi kalau misalkan kita ya berusaha untuk meningkatkan sisi keilmiahan kita. Bukan hanya sekedar terima jadi. Kalau terima jadi nggak pusing, terima jadi saja sudah. Adapun pahamnya itu, nah itu perlu proses. Kayak misalkan fikih nih. Kalau misalkan orang yang pertama kali belajar terima jadi saja. Tapi kalau yang udah mendalam dia menggali itu istilahnya seperti apa, indalnya kenapa bisa seperti ini gitu. Ini perlu dilatih. Kita ngaji mungkin udah lama kita tuh. Jadi jangan sampai sama kayak orang yang baru ngaji, harus ada peningkatan keilmuan kita, pemahaman kita. Malakah ilmiah kita, malakah fikih kita dalam memahami kalam-kalam para ulama. Berat tidak ini? Bisa ya? Bisa insyaallah. Bismillah. Apa itu? Madi. Madi. Ya, madi.
Iya. Tapi kalau misalkan secara pemahaman juga, kalau misalkan kita mengungkit-ungkit pemberian yang belum diberi, ini kurang cocok juga Pak. Misalkan sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau hadiah yang sangat banyak sekali, 100 juta, tapi nanti tahun depan ya. Nah ini kan kurang gitu kan. Dia udah bahagia nih. Oh saya akan diberikan hadiah sama abi saya. Nanti beli sepeda. Tapi nanti ya 10 tahun lagi yang akan datang. Ngapain disebut sekarang kan. Nah gitu kan. Bisa pahami Pak? Ya itulah. Iya mandi kan itu. Iya. Seperti itu. Taib. Alasan kedua. Kenapa Al-Fatihah dirajihkan oleh para ulama termasuk surah Makkiyah, karena anna fardhus salati kana bi Makkah, karena yang namanya fardhu salat atau salat itu difardukan ketika di Makkah. Was salatu la tasihu bi ghairiha, dan salat tidak sah tanpa Al-Fatihah. Salat di mana disyariatkannya? Di Makkah. Kalau yang 5 waktu disyariatkan apa? Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Adapun selainnya sebelumnya ada juga sholat. Cuman 5, bukan 5 waktu. Seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Ini terkait surah Al-Fatihah. Ada ditanyakan barangkali sebelum kita lanjut? Bisa pahami ya? Jadi pada malam hari ini kita sudah mempelajari terkait keutamaan surah Al-Fatihah yang begitu agung. Kemudian kita juga sudah membahas terkait apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Kemudian selanjutnya terakhir insyaallah inti pembahasan surah ini. Min maqasidis surah. Inti pembahasan surah ini atau maksud tujuan surah ini, yaitu tahqiqul ubudiyatil khalisati lillahi ta'ala. Itu apa? Mewujudkan ubudiyah, perhambaan, peribadatan yang murni hanya untuk Allah. Ini inti pembahasan Al-Fatihah, yaitu apa? Mewujudkan peribadatan kita, penghambaan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini apa? Tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah ibadah itu apa? Sudah Allah sebutkan pada surah Al-Fatihah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Taib. Nama lain dari surah Al-Fatihah ya terakhir ini insyaallah. Nama lain dari surah Al-Fatihah. Ya Al-Fatihah ini mempunyai banyak nama dan kita sudah singgung kapan ya? Bahwasanya kasratul asma tadullu ala asyrafil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan mulianya yang diberi nama. Paham tidak? Pas kapan kita belajar itu? Hah? Oh pas bahasa Arab ya? Asad, pas harimau kan, singa ya. Itu banyak namanya karena memang mulia. Yang begitu pun Al-Fatihah. Saking mulianya banyak namanya. Yang kita kenal surah apa? Al-Fatihah. Ini yang masyhur. Kemudian nama lain Ummul Kitab. Nah, kenapa dinamakan Al-Fatihah? Ada yang tahu? Pembuka. Kenapa dinamakan pembuka? Karena Al-Fatihah pembuka surah Al-Quran. Kita yang pertama kali buka mushaf apa yang kita buka? Fatihah. Nah, kalau dinamakan Ummul Kitab, induknya atau intinya Al-Quran. Kenapa dinamakan hal tersebut? Karena inti Al-Quran terdapat pada surah Fatihah. Kemudian nama yang ketiga, As-Sab'u Al-Mathani.
7 yang diulang-ulang. Kenapa dinamakan ini? Karena ayatnya tuh 7. Kemudian dibaca diulang-ulang pada sholat kita. Jadi disebutkan 7 ayat yang diulang-ulang. Maksudnya apa? 7 ayat yang diulang-ulang pada sholat-sholat kita. Bisa pahami? Kemudian nama lain. As-sab'u al-mathani. Naam. As-sab'u al-mathani. Kemudian nama lain dalam Fatihah, Asy-Syafiyah. Kenapa dinamakan Asy-Syafiyah? Karena Syafi itu apa? Penyembuh. Karena Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan biiznillah. Kemudian nama lain juga apa? Ar-Ruqiyah. Kenapa dinamakan Ar-Ruqiyah? Al-Fatihah bisa dipakai untuk meruqyah. Banyak sekali sini namanya. Tidak Anda sebutkan semuanya ya, banyak sekali. Tapi wallahu alam bissawab. Sekian bisa Anda sampaikan. Barangkali ada pertanyaan sebelum ditutup. Bisa pahami ya? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.